yang begitu kita tunggu dari tadi, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Syahrir Nuhung MSI. Kepada Al-Ustadz, tafadhal maskurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa muwala, amma ba'du. Segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian, yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus kepada keluarga almarhum, yang semoga senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang besar atas kesabaran tersebut, dan semoga setelah semua ini berlalu, Allah anugerahkan nikmat yang jauh lebih baik lagi. Kembali saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memuji Allah. Dialah Allah yang menamai dirinya Al-Hayyul Qayyum, Allah yang maha hidup selama-lamanya dan sekalipun tidak akan pernah mengalami kematian. Allah yang senantiasa mengurus seluruh makhluk tanpa pernah sedikit pun merasakan keletihan dan kecapean. Dialah Allah yang telah menghidupkan kita semua. Dia pula lah Allah yang akan mematikan kita semua. Dan Dia pula lah Allah yang telah akan menghidupkan kita kembali, dan hanya kepadanya kita semua akan dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan semasa hidup di dunia ini. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana semestinya menjalani hidup di dunia ini supaya kita bisa mendapatkan keselamatan, kebaikan dan kebahagiaan, bukan hanya untuk kepentingan dunia semata-mata, tapi yang jauh lebih utama, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Bapak Ibu hadirin yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Satu di antara sekian banyak nikmat tersebut adalah nikmat umur. Suatu ketika ada sahabat datang menemui Nabi, lalu bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Wahai utusan Allah, siapakah manusia yang baik itu? Nabi menjawab, manusia yang baik itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi semakin panjang umur kita, semakin baiklah kita dalam penilaian Allah. Asalkan umur yang panjang itu bisa diisi dengan amal yang baik. Nabi bahkan pernah merinci keutamaan apa saja yang akan didapatkan oleh mereka yang dikaruniai umur yang panjang dan mengisi umurnya itu dengan ketaatan. Nabi bersabda, "Ma min mu'ammar yu'ammar fil Islam balaga arba'ina sana
illa sarafallahu anhu salasata anwa'in minal bala. Kalau ada seseorang yang diberi umur panjang oleh Allah dan dia isi umurnya itu dengan keislaman, dengan ketaatan, maka dia akan dijauhkan dari 3 macam bala. Wa idza balagha 50 sana, kalau dia diberi umur sampai 50 tahun, layyanallahu alaihi hisab, Allah akan memperlakukannya dengan cara yang lembut ketika menghadapi hari perhitungan amal. Wa idza balagha 60 sana, kalau ada yang umurnya sampai 60 tahun, rasakahullah al-inaba ilaihi, Allah masukkan ke dalam hatinya rasa senang untuk selalu bertaubat kepada Allah. Wa idza balagha 70 sana, kalau ada yang umurnya sampai 70 tahun, ahabbahullah wa ahabbahu ahlus sama, orang itu akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh para malaikat penghuni langit. Wa idza balagha 80 sana, kalau ada yang umurnya sampai 80 tahun, qabilallahu hasanatihi wa tajawasa an sayyiatihi, Allah terima kebaikannya sementara kesalahannya dilewati begitu saja, yang 80 tahun. Wa idza balagha 90 sana, kalau ada yang umurnya sampai 90 tahun, ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar, dosanya yang lalu diampuni oleh Allah. Kalau dia masih hidup, dosanya yang akan datang juga diampuni oleh Allah. Wa summiya asirullahi fil ardi, dia dinamai tawanannya Allah yang masih hidup di muka bumi. Wa syafa'a ala ahli baiti, nanti di hari kemudian dikasih izin untuk memberikan syafaat kepada keluarga-keluarganya. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu jika kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu silakan berdoa, meminta kepada Allah agar kita diberikan umur yang panjang. Tapi jangan cuma minta umur panjang, minta juga amal yang baik. Allahumma tawwil a'marana wa hassin a'malana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dan perbaikilah amalan-amalan kami. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kemudian ada yang bertanya dalam hati, apa masih ada gunanya Ustaz kita berdoa meminta umur panjang kepada Allah? Bukankah ajal itu sudah ditetapkan? Jika ia tiba tidak bisa lagi diundur, tidak bisa ditangguhkan. Memang benar Allah Subhanahu wa taala berfirman, walikulli ummatin ajal, dan tiap-tiap umat itu ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka tiba, mereka tidak akan bisa menangguhkannya meskipun sesaat, juga tidak bisa memajukannya meskipun sesaat. Nah, kalau begitu Ustaz, untuk apa lagi kita berdoa minta umur panjang kepada Allah? Yang namanya ajal Bapak Ibu 2 macam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wallazi khalaqakum min tin, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah. Summa qada ajalah, setelah itu Allah tetapkan satu ajal. Wa ajalum musamman indah, dan ada lagi ajal yang lain di sisinya Allah. Summa antum tamtarun, setelah itu kalian masih ragu-ragu juga. Beragam tafsiran ulama kita mengenai perbedaan antara ajal pertama dengan ajal kedua. Nah, salah satu penafsiran ulama, ajal yang pertama adalah ajal yang masih bisa berubah, sementara ajal yang kedua ajal yang tidak mungkin lagi berubah. Jadi ajal itu ada yang masih bisa berubah. Karena itu kita ini manusia bisa terlibat dalam upaya memperpanjang harapan hidup kita di dunia. Nabi misalnya pernah bersabda, man ahabba ayyubsatalahu fi rizki wa yunsa'lahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa di antara kalian, kata Nabi, yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah, dan saya yakin kita semua mau lapang rezekinya, betul tidak Bu? Nah, barang siapa di antara kalian yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, kalau panjang umur mau juga? Panjang umur berapa kira-kira? 100.
Hah? Atau 70 saja. Tidak apa-apa 100, bahkan lebih dari 100. Ya, yang penting kita tidak pikun saja. Karena itu ada doa yang Nabi ajarkan supaya kita dijauhkan dari kepikunan. Doa ini sering Nabi baca setiap kali selesai sholat wajib. Kalau selesai sholat wajib, salah satu doa yang sering Nabi baca bunyinya begini: Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila adzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kekikiran, saya berlindung kepadamu dari sifat pengecut, saya berlindung kepadamu dari dikembalikan kepada keadaan yang paling lemah. Nah, maksudnya dari kepikunan, keadaan yang paling lemah waktu kita masih bayi-bayi. Nah, kita berlindung kepada Allah supaya tidak kembali keadaannya seperti itu pada saat pikun. Saya berlindung kepadamu dari fitnah dunia, dan saya berlindung kepadamu dari siksa kubur. Amalkan, baca doa itu setiap kali selesai sholat wajib, setiap selesai sholat 5 waktu. Nah, saya lanjutkan. Siapa yang mau lapang rezekinya, mau panjang umurnya, caranya bagaimana? Falyasir rahimah, sambungkanlah tali silaturahim. Jadi orang yang baik hubungan silaturahimnya, satu, dicintai Allah. Yang kedua, dilapangkan rezekinya. Yang ketiga, dipanjangkan umurnya. Dan yang keempat, diberi kemudahan ketika menghadapi sakaratul maut kelak. Itu keutamaan silaturahim. Namun Bapak Ibu sekalian, sepanjang apapun umur kita, bahkan meskipun umur itu lebih dari 100 tahun, kalau ajal musamman indallah yang tiba, tidak bisa lagi diundur kematian. Qul innal maut alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian ingin hindari, kalian ingin lari darinya, tapi pasti kematian itu menemukanmu. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kalian bersembunyi, kematian itu akan menemukanmu. Bahkan meskipun kalian bersembunyi di dalam benteng yang sangat kokoh sekalipun. Nah, itulah yang dialami oleh almarhum. Ajal musamman bagi beliau sudah tiba, sehingga malam ini kita hadir sama-sama di tempat ini untuk takziah. Kehadiran kita di tempat ini malam hari ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat paling tidak untuk 3 pihak. Yang pertama, bagi kita semua ini secara umum. Yang kedua, untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan yang ketiga, untuk almarhum secara khusus. Saya mulai yang pertama, bagi kita semua secara umum. Apa manfaat kehadiran kita malam hari ini? Mudah-mudahan kita semakin ingat akan kematian. Nabi pernah ditanya, siapa orang yang paling cerdas itu ya Rasulullah? Kata Nabi, aktsaruhum lil mauti zikra wa asyadduhum lima ba'dahu istijada. Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan paling serius, paling sungguh-sungguh mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelahnya. Jadi 2 cirinya orang yang cerdas. 1, banyak ingat mati. Yang kedua, serius mempersiapkan bekal. Nah, yang pertama dulu, ciri orang yang cerdas yang banyak mengingat mati. Apa yang bisa kita lakukan supaya ingat kematian? Hadiri acara takziah semacam ini, diisi ceramah yang isinya tentang kematian. Yang kedua yang bisa kita lakukan supaya ingat mati, menjenguk orang yang sakit. Ada keluarga sakit, saudara sakit, sahabat sakit, tetangga sakit, jenguklah. Ketika kita melihat orang yang sakit, itu akan memberikan kesadaran. Kalau orang bisa sakit, orang juga bisa mengalami kematian. Biasakanlah untuk menjenguk orang yang sakit. Ya. Datang, kuatkan hatinya, didoakan. Jangan malah dilemahkan, kasihan. Ada orang sakit, habis dijenguk sama teman-temannya, malah tambah parah penyakitnya. Nah, bagaimana tidak? Yang datang menjenguk, dia cerita di dekatnya orang sakit, di penyakitnya ibu
mirip sekali penyakitnya teman saya. 10 hari kasihan dirawat di rumah sakit, meninggal. Kaget orang sakit itu. Berarti saya tinggal 3 hari ini karena 7 hari mah dirawat. Ya kuatkan hatinya. Nabi menjenguk sahabat yang sakit parah. Apa kata Nabi? La ba'sa tahurun insyaallah. Oh, tidak apa-apa ini penyakitmu. Penyakit ini akan mensucikanmu dengan izinnya Allah. Jadi kuatkan hatinya. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang juga ditulis oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan bahwa Nabi biasa kalau menjenguk orang sakit duduk di bagian kepalanya. Dan Nabi doakan. Ada banyak doa yang diajarkan oleh Nabi. Disebutkan salah satunya, As'alullahal azim Rabbal arsil azim ayyasfiya. Saya memohon kepada Allah yang maha agung, penguasa aras yang agung, agar dia menyembuhkanmu. Nabi janjikan, siapa yang membaca doa ini 7 kali di dekat orang yang sakit keras, asal bukan penyakit itu yang mendatangkan ajalnya, Allah segerakan sembuhnya. Ya, dibaca 7 kali di dekat orang yang sakit keras. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang bisa kita lakukan supaya kita ingat mati? Ziarah kubur. Nabi bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu saya larang kalian untuk ziarah kubur. Pada awalnya ziarah kubur itu dilarang. Minimal dengan 2 alasan. Satu, karena di awal-awal keislaman belum banyak orang Islam yang meninggal. Nah, siapa yang mau diziarahi? Orang kafir. Yang kedua, karena masih ada praktek kemusyrikan. Tapi setelah bisa dikikis, orang Islam juga sudah mulai banyak yang meninggal. Nah, Nabi perintahkan, ziarah kuburlah kalian. Ala fazuruha, ziarah kuburlah. Fa innaha turiqul qalba. Ziarah kubur itu membuat lembut hati. Wa tudmi'ul ain, membuat air mata berlinang. Wa tuzakkirukumul akhirah, dan mengingatkan kepada kalian ada kehidupan akhirat. Jadi ziarah kubur bisa membuat kita ingat akan kematian. Nabi tidak hanya asal menyuruh, tidak hanya asal memerintah, Nabi sendiri melakukan itu. Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi, bercerita, sering sekali kalau persis giliran Nabi bermalam di tempat saya, kalau sudah larut malam Nabi keluar rumah. Saya penasaran, setiap kali Nabi keluar rumah tengah-tengah malam, ingin tahu Nabi perginya kemana ini. Akhirnya suatu malam diam-diam Aisyah radhiyallahu anha mengikuti Rasul karena ingin tahu ini Nabi pergi kemana. Ternyata menurut Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kalau keluar rumah tengah malam perginya ke pekuburan Baqi. Jadi Nabi Pak biasa ziarah kubur itu tengah malam. Nah, maka jika ada di antara kita yang sungguh-sungguh mau mencontoh Nabi, ini kalau mau mencontoh Nabi Pak, ya sekali-kali ziarah kuburlah tengah malam seperti Nabi. Ini kalau mau mencontoh Nabi. Dan sebaiknya itu kita lakukan sendirian seperti Nabi. Ini kalau mau mencontoh. Dan sebaiknya malam Jumat. Saya tidak bercanda ini, Bu, serius ini. Khusus laki-laki, Bu, tidak boleh. Ada satu kitab tarikh ditulis oleh Ibnu Najjar. Di kitab itu diceritakan, pernah ada seorang ulama namanya Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala. Tiap malam Jumat selalu ziarah kubur sendirian. Tiap malam Jumat. Sampai suatu malam beliau menyaksikan pemandangan luar biasa. Terang sekali itu pekuburannya orang-orang Islam. Terang sekali. Maka dalam hati beliau berkata, Allah sudah memberikan rahmat kepada mereka. Tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara, tapi tidak ada orangnya. Saya tidak bisa membayangkan Pak, kalau kita yang alami sendirian di kuburan, ada suara, tidak ada orangnya. Apa yang diucapkan suara itu? Ini adalah hadiah dari orang Islam yang masih hidup kepada saudaranya yang sudah meninggal. Maka Malik bin Dinar langsung balik bertanya, wahai yang sudah diberi kekuatan oleh Allah untuk memperdengarkan suara, apa yang terjadi malam ini? Suara itu terdengar lagi. Malam ini ada satu orang Islam, dia bangun tengah malam, dia wudhu, sempurnakan wudhunya, terus salat 2 rakaat. Setelah itu dia berdoa kepada Allah. Itulah yang mendatangkan cahaya yang seperti ini kepada kami. Apalagi yang bisa kita lakukan supaya ingat mati? Ikut membantu penyelenggaraan pengurusan jenazah. Terutama kita yang laki-laki, minimal ikut mensalati, ikut mengantar ke kuburan.
Apalagi kalau keluarga dekat, kita bisa memandikan, mengkafani, sempurna perawatan kita terhadap jenazah tersebut. Nah, insya Allah itu juga akan membuat kita ingat akan kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, orang cerdas yang berikutnya selain yang banyak ingat mati, yang serius, yang sungguh-sungguh mempersiapkan bekal. Banyak bekal yang mesti kita siapkan. Yang paling utama dan nomor satu, bekal kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Karena sudah ada penegasan Allah dalam Al-Quran, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa saja yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga baginya. Dan sebaliknya ada jaminannya Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya kalimat la ilaha illallah, lahir dari ketulusan hatinya, maka dia akan masuk surga. Bahkan ada sahabat namanya Abu Dzar sempat bertanya sama Nabi, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau orang itu pernah berzina, pernah mencuri, apa dia tetap masuk surga ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Wa in zana wa in saraq, meskipun pernah berzina, pernah mencuri. Mungkin Bapak Ibu tidak puas dengan jawaban Nabi. Abu Dzar juga begitu, diulangi pertanyaannya, wa in zana wa in saraq, meskipun pernah berzina, pernah mencuri. Nabi jawab, wa in zana wa in saraq, meskipun pernah berzina, pernah mencuri. Abu Dzar tetap tidak puas dengan jawaban Nabi, diulangi lagi pertanyaannya, wa in zana wa in saraq ya Rasulullah, meskipun orang itu pernah berzina, pernah mencuri ya Rasulullah. Kata Nabi, meskipun dia pernah berzina, dia pernah mencuri, dia tetap akan masuk surga, meskipun Abu Dzar tidak senang. Ya sudah, Abu Dzar diam, tidak tanya-tanya lagi Pak. Tapi jangan sampai kemudian ada yang mengatakan, kalau begitu Ustaz, tidak apa-apa saya lakukan perbuatan seperti itu, yang penting saya jaga ini la ilaha illallah, saya akan masuk surga. Insya Allah masuk surga Pak, kalau kita bawa kalimat ini. Tapi orang masuk surga itu kan dua macam. Ada yang masuk surga langsung masuk surga, ini namanya dukhulul faizin. Tapi ada juga yang masuk surga transit dulu di neraka. Nah, ini yang membawa dosa-dosa besar. Tapi di hatinya ada kalimat la ilaha illallah, disebabkan dosa besar masuk neraka dulu. Tapi karena ada kalimat la ilaha illallah dalam hatinya, sekian lama disiksa, dikeluarkan lalu dimasukkan ke dalam surga. Jangan lagi ada yang berkata, Pak, tidak apa-apa Ustaz, biarlah saya singgah dulu di neraka, transit di neraka, sekalian lihat-lihat bagaimana itu neraka. Jangan sampai. Siksa neraka itu luar biasa. Baru dijatuhkan saja dari sirat, jembatan penyeberangan, untuk sampai di dasar neraka itu butuh waktu 70.000 tahun. 70.000 tahun Pak baru sampai. Bukan tahun dunia ini, tahun akhirat. Satu harinya akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Satu hari jatuh 50.000 tahun, ini 70.000 tahun akhirat. Belum kalau disiksa, paling ringan siksanya di neraka, ini kaki yang menginjak kerikilnya neraka, otaknya yang mendidih. Paling ringan siksanya itu. Jadi mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang transit di neraka. Mudah-mudahan semua langsung masuk ke surganya Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bekal kita yang berikutnya, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, sungguh-sungguh bertaubat. Mengapa demikian? Hanya anak-anak kecil yang belum balik, yang belum ada dosanya. Hanya orang yang tidak sehat akal pikirannya, yang tindakannya tidak dianggap dosa. Hanya para nabi, para rasul yang maksum, terjaga, terpelihara dari dosa. Tapi kita semua ini, terutama saya, pasti ada dosanya. Seandainya saya bertanya, siapa di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa tidak punya dosa, silahkan angkat tangan. Ada yang berani gua angkat tangan? Siapa Pak yang merasa tidak punya dosa? Kalau ada yang berani angkat tangan, yakinlah orang itu sudah bertambah lagi dosanya. Mengaku-ngaku tidak punya dosa, berarti pasti ada dosanya. Makanya perbanyak istighfar dan sungguh-sungguh bertobat. Nah, kenapa mesti tobat lagi? Nah, sudah ada istighfarnya. Tidak semua orang yang beristighfar itu diterima tobatnya. Tobat itu ada syarat-syaratnya Pak. Ya. Syaratnya yang pertama, hentikan dosa.
Kalau dosa tidak dihentikan, biar istighfar 100 kali tidak diterima tobatnya. Contoh, ibu-ibu, ngomong aku ya, ibu-ibu dulu, nanti bapak-bapak juga. Ibu-ibu dulu. Ibu-ibu kumpul cerita-cerita. Awalnya ceritanya yang baik-baik, yang bagus-bagus. Lama-lama menyerempet ke sana kemari. Kejelekannya orang dicerita, keburukannya tetangga, cacatnya, aibnya rekan kerja, itu dicerita. Dosa itu, Bu, dosa. Terus ada yang ingatkan, ibu, dosa itu bercerita jeleknya orang. Langsung istighfar, astagfirullah. Nah, ini sudah istighfar. Baru selesai astagfirullah, dilanjut lagi ceritanya. Oh, ini tidak bertobat karena tidak berhenti. Atau kita, Pak, yang laki-laki, supaya ibunya tidak keberatan. Ada perempuan seksi Pak lewat, kita pandangi. Awalnya biasa-biasa, lama-lama muncul syahwat, Pak. Dosa, Pak, Nah, langsung istighfar, astagfirullah. Tapi sambil istighfar itu mata terus memandang, astagfirullah. Ini istighfar tidak tobat karena tidak berhenti. Di grup WA ada yang kirim video tidak senonoh, kaget dibuka, astagfirullah. Tapi ditonton juga sampai selesai. Ini cuma istighfar, tidak bertobat. Syarat pertama tobat, hentikan. Baru satu itu. Syaratnya yang kedua, harus menyesal. Dan ini intinya taubat. At-taubatu an-nadamatu. Intinya taubat itu ada di dalam penyesalan. Orang tidak dianggap bertobat kalau tidak menyesal. Video tadi sudah di-delete, sudah dihapus. Pandangan Pak sudah dialihkan ke arah lain. Tapi dalam hati, saya untung sudah sempat, saya lihat, tidak penasaran, mau tidak bertobat, Pak. Merasa beruntung melakukan dosa. Orang bertobat itu dia menyesal. Syaratnya yang ketiga, bertekad dengan tekad yang sangat kuat, tidak akan mengulangi lagi. Jadi kalau hari ini bertobat, besok diulangi lagi. Lusanya bertobat, besoknya diulangi lagi. Berarti tekadnya tidak kuat. Nah, kalau terpenuhi 3 syarat ini, diterima taubat kita. Itu jika dosa berkaitan dengan haknya Allah. Tapi kalau dosa berkaitan dengan hak sesama manusia, ditambah lagi 1 syaratnya. Kita harus melepaskan diri dari dosa itu. Caranya bagaimana? Kalau berkaitan harta, kembalikan hartanya orang. Biar tiap hari istighfar. Kalau harta orang yang pernah diambil tidak dikembalikan, tidak diterima taubat kita. Kalau berkaitan kehormatan diri, kita pernah memfitnah orang, datang minta maaf. Saya sudah datang, saya minta maaf, dia tidak mau maafkan saya, datang lagi yang kedua. 2 kali datang, Ustaz, dia tetap tidak mau maafkan saya, datang lagi yang ketiga. 3 kali datang, Ustaz, dia tetap tidak mau maafkan saya, kembalikan kepada Allah. Berdoa, mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini bagian yang pertama. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ya dapat manfaat, kita semakin ingat mati dan semakin serius mempersiapkan bekal untuk menghadapinya. Yang kedua, mudah-mudahan hadirnya kita malam ini ada manfaatnya untuk keluarga yang ditinggalkan. Karena itu izinkan saya untuk menitipkan beberapa pesan. Pesan saya yang pertama, semoga senantiasa diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar bukan berarti tidak boleh sedih. Sabar bukan berarti tidak boleh menangis. Ketika ada suami, ada bapak, ya, atau anak-anak kita yang meninggalkan dunia ini, ada saudara, ada keluarga yang kita cintai meninggalkan dunia ini. Bersedih itu manusiawi, agama tidak melarang, asal tidak larut dalam kesedihan. Menangis juga manusiawi, agama tidak melarang, asal tidak teriak-teriak, tidak menampar-nampar pipi, tidak merobek-robek pakaian. Jangankan kita ini manusia biasa, Nabi pun merasakan kesedihan dan menangis ketika keluarga yang disayangi, yang dicintai meninggalkan dunia. Nabi merasakan kesedihan tinggal wafat ibunya masih kanak-kanak. Beliau merasakan kesedihan tinggal wafat kakeknya Abdul Muttalib. Beliau merasakan kesedihan tinggal wafat pamannya Abu Talib. Di tahun yang sama beliau merasakan kesedihan tinggal wafat istri yang paling dicintai, Khadijah Al-Kubra. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Nabi merasakan kesedihan ditinggal wafat 1 persatu putra putrinya. 7 Pak anaknya Nabi, 7. Dari 7 anaknya Nabi, 6 orang meninggal waktu Nabi masih hidup. Jadi Nabi masih hidup ini, Bu.
Satu persatu putra-putrinya diwafatkan oleh Allah. 3 anak laki-laki, Qasim, Abdullah, Ibrahim. 3 anak perempuan, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalsum. Satu-satunya anaknya Nabi yang meninggal setelah meninggalnya beliau, Fatimah Az-Zahra. Nah, Nabi juga sedih, Nabi juga teteskan air mata. Waktu putra bungsunya wafat, Ibrahim umurnya baru 18 bulan, masih bayi. Nabi menangis. Datang sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kenapa Anda menangis ya Rasulullah? Alaisa nahaitana an zalik? Bukankah Anda melarang kami dari yang seperti itu? Apa kata Nabi? Innal qalba la yahzan. Hati itu boleh sedih. Wa innal ain la tadma, mata boleh menangis. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Asal jangan mengucapkan yang tidak disukai oleh Allah. Seperti apa itu? In asabaka syai', kalau ada musibah yang menimpa kalian, fala taqul, jangan berkata laukana kaza lakana kaza. Seandainya begini tidak akan begini, cumanya begitu tidak akan seperti itu. Jangan berandai-andai. Jangan lagi ada yang mengatakan seandainya lebih cepat dibawa ke rumah sakit, mungkin masih akan tertolong. Seandainya dirawat baik-baik, dijaga dengan baik, ya mungkin masih akan selamat. Tidak boleh lagi kita berandai-andai. Walakin kul, yang mesti kalian ucapkan, qaddarallah masya fa'al. Allah sudah takdirkan. Apa yang Allah telah takdirkan, itulah yang akan terjadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan selalu bersabar, ya. Baca doa, Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairan minha. Ya Allah, beri saya pahala atas apa yang menimpa saya dan karuniakan nikmat yang jauh lebih baik setelahnya. Nah, pesan saya yang kedua, jangan lagi menceritakan hal-hal yang kurang baik dari orang yang sudah meninggal. Ceritakan yang baik-baik. Suatu hari Nabi kumpul ini sama-sama sahabat. Tiba-tiba lewat rombongan pengantar jenazah. Nah, yang mengantar jenazah memuji-muji orang yang meninggal itu. Sampai dia berkata, demi Allah, orang ini sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi dengar pujian itu. Nabi ucapkan 3 kali, wajabat, 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 wajib, wajib, wajib. Tak lama kemudian datang lagi rombongan pengantar jenazah yang kedua. Kali ini sebaliknya, mereka menghina, mencaci maki, mengumpat, menghujat orang yang meninggal itu. Sampai ada yang berkata, sejak saya hidup di dunia, tidak pernah saya mengenal orang yang lebih jahat daripada orang ini. Ini sudah orang paling jahat yang saya kenal. Nabi dengar umpatan itu, Nabi ucapkan lagi 3 kali, wajabat, 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 wajib, wajib, wajib. Nah, setelah lewat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tanya sama Nabi, apa itu maksudnya ya Rasulullah, wajib, wajib, wajib? Apa jawaban Nabi? Yang pertama tadi yang dipuji-puji, wajib masuk surga, wajib masuk surga, wajib masuk surga. Yang kedua yang dicaci maki, wajib masuk neraka, wajib masuk neraka, wajib masuk neraka. Wih, kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Tapi innal malaikata syuhadaullahi fis sama. Malaikat yang jadi saksinya Allah di langit. Wa innal mu'minin syuhadaullahi fil ardi. Kalau di bumi, orang-orang yang beriman yang jadi saksinya Allah. Jadi kalau ada sekelompok orang yang beriman mempersaksikan orang baik itu yang meninggal, Allah terima kesaksian. Terutama kesaksian tetangga. Kata Nabi, kalau ada orang yang meninggal, lalu ada 4 orang tetangga dekat, tidak usah banyak-banyak, 4 orang saja tetangga dekat, mempersaksikan orang yang meninggal itu orang yang baik, maka Allah kemudian berfirman, qabiltu ala syahadatikum wa ghafartu lahu ma la ta'lamun. Saya sudah terima kesaksian kalian. Adapun dosa-dosanya yang kalian tidak tahu, saya sudah ampuni. Jadi ceritakan yang baik-baiknya saja. Yang ketiga pesan saya, ini mohon maaf sebelumnya, siapapun di antara kita, termasuk saya, untuk saat ini keluarga almarhum, kalau ada keluarga kita yang diwafatkan oleh Allah dan ada utang yang ditinggalkan, selesaikanlah. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwanya orang yang beriman tergantung-gantung disebabkan utangnya. Hatta yukda anhu. Jiwanya baru bisa selamat kalau utang itu diselesaikan. Nabi SAW, kalau ada sahabat yang meninggal, beliau tanya baik-baik, ada utangnya? Tidak ada ya Rasulullah. Nabi SAW, ya ada ya Rasulullah. Gimana keluarganya, siap melunasi? Siap ya Rasulullah. Nabi SAW. Kalau tidak, apa? Mereka tidak mampu ya Rasul. Ditanya, ayo siapa di antara kalian yang siap jadi jaminan untuk pelunasan utang? Saya Rasulullah. Nabi SAW.
Kalau keluarga misalnya mampu cuma tidak mau, kata Rasul, sallu ala sahibikum, salati sendiri ini sahabat kalian, keluarga kalian. Tapi di sisi lain Bapak Ibu, kalau kita yang masih hidup ini punya sangkutan dengan orang yang sudah meninggal, sikap yang terbaik mengikhlaskannya, niatkan sebagai sedekah. Itu paling baik. Saya tidak bisa itu karena agak banyak ini utangnya. Kalau tidak bisa, beri tangguh kepada keluarganya sampai Allah memberikan kelapangan. Wa man kana dzu usra, siapa orang yang hidup dalam kesulitan, fa naziratun ila maisar, beri tangguh mereka sampai Allah memberikan kelapangan. Wa antasaddaqu khairul lakum, tapi kalau kalian sedekahkan, itu yang lebih baik bagi kalian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, pesan saya yang berikutnya, agama kita mengajarkan kita ini yang masih hidup bisa melakukan beberapa amalan, dan itu akan sangat dirasakan manfaatnya oleh keluarga yang sudah meninggal. Ada amalan yang disepakati oleh ulama, ada amalan yang beda pendapat ulama. Ya, saya sebutkan terperinci baik yang disepakati maupun yang beda pendapat. Yang pertama, doa. Ulama kita sepakat doanya orang yang masih hidup bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Nabi sering mendoakan orang yang sudah meninggal. Ya. Di antara doanya Nabi, Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampuni dosa kami yang masih hidup, ampuni juga yang meninggal di antara kami. Khatib Jumat lalu khutbah biasa membaca doa, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amwat itu orang yang meninggal. Innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampuni dosanya orang Islam laki-laki, orang Islam perempuan, orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan yang masih hidup di antara mereka dan yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha dekat, Maha mengabulkan doa, dan Maha memenuhi segala hajat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, syarat agar doa itu sampai dan bermanfaat untuk orang yang meninggal, yang berdoa dan yang didoakan sama-sama orang Islam. Kalau yang meninggal orang musyrik, Allah larang keras memohonkan pengampunan untuknya. Maka nabi Nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi, tidak pantas bagi orang yang beriman meminta pengampunan kepada Allah untuk orang musyrik sekalipun kerabat dekatmu, karena sudah pasti mereka penghuni neraka jahim. Nah, terus yang berikutnya, ikhlas ketika berdoa. Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a. Ikhlaskan doamu itu untuknya. Amal yang berikutnya sedekah. Sedekah dari orang yang masih hidup, dia niatkan pahalanya untuk yang sudah meninggal bermanfaat baginya. Ya. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad. Orang tuanya meninggal. Beliau sedih, tidak sempat disaksikan, datang ke Nabi. Orang tuaku sudah meninggal ya Rasulullah, ayo kafaru anwan atas sadaqah anhu. Bisakah itu jadi kafarah kalau saya sedekah atas nama? Tasaddaqan, silahkan kamu bersedekah atas nama orang tua. Nah, yang berikutnya kita juga bisa baca Quran. Niatkan pahalanya untuk keluarga yang sudah meninggal. Yang keempat, kita juga bisa menghajikan atau mengumrahkan keluarga yang sudah meninggal. Asal kita sendiri sudah pernah haji atau umrah. Terus menurut sebagian ulama kita juga bisa kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Ini beberapa amalan yang bisa kita lakukan. Paling terakhir Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, mudah-mudahan hadirnya kita malam ini juga ada manfaatnya untuk almarhum. Ya, melalui apa? Melalui doa. Tadi saya sudah sampaikan, ulama sepakat doa dari orang yang masih hidup bermanfaat untuk yang sudah meninggal, asal kita ikhlas mendoakannya. Oleh karena itu di akhir ceramah ini saya mengajak kepada kita semua sama-sama kita berdoa. Yang paling utama untuk almarhum, siapa tadi namanya? Ada Habib. Muhammad Saleh Said ya. Mudah-mudahan Allah SWT rahmati, yang ampuni kesalahannya, keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kesabaran, dan kita semua yang hadir, mudah-mudahan kehadiran kita bisa memperberat timbangan amal kebaikan di hari kemudian kelak. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan yuwafi ni'ama yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nusulahu wa wasi' mudkhalahu wa adkhilhu jannatakal karimah ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, ampuni dosa-dosa almarhum, curahkan rahmah kasih sayangmu kepadanya, hapuskan salahnya, sejahterakan hidupnya, muliakan kedatangannya, lapangkan kuburnya, beri cahaya di dalamnya, masukkan kelak ke dalam surgamu ya Allah. Kumpulkan bersama-sama dengan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, kumpulkan bersama dengan para nabi, orang yang jujur, orang yang mati syahid, dan mereka yang gemar melakukan amal-amal soleh. Allahumma ja'al kuburana raudatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburana hufratan min hufarin nar. Ya Allah, jadikan kuburan kami, kuburan almarhum secara khusus, menjadi taman di antara taman-taman surga. Jangan jadikan kuburan kami menjadi jurang di antara jurang-jurang api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari murkamu dan api neraka. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Tuhan kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, sayangi ibu bapak kami, karena mereka berdua telah sangat menyayangi kami, terutama ketika kami masih kecil. Ampuni dosa ibu yang telah mengandung, melahirkan dan menyusui kami. Ampuni dosa ibu bapak kami yang telah merawat, mengasuh, membesarkan, mendidik dan mendoakan kami sehingga kami bisa seperti sekarang ini ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, jaga selalu kesehatannya. Yang saat ini dalam keadaan sakit, beri kesembuhan. Orang tua kami yang telah meninggalkan dunia, ditempatkan di tempat yang mulia di sisimu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan, kami jadikan pasangan hidup dan anak keturunan kami menjadi penyejuk mata kami. Kami melihat hal yang baik pada istri, pada suami, pada anak, yang mendatangkan rasa bahagia dalam hati dan membuat air mata kami menetes. Allahumma ajirhum fi musibati wa akhlif lahum khairan minha. Ya Allah, berikan pahala yang besar kepada keluarga yang ditinggalkan atas apa yang mereka alami ini ya Allah. Anugerahkan nikmat yang jauh lebih baik setelahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Dr. Syahrir Nuhung MSI. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita semua. Dan adapun tadi penyampaian